kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Satu kerinduan kita kembali kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Siapkan hati kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Yesus memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu menyembah Dia. Akan pujian ini Yesus kemuliaan. Haleluya. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Akan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan ku memujimu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul kembali dalam rumah-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami memberikan hati kami memberikan segenap tubuh jiwa roh kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang menikmati ibadah online dari rumah Tuhan. Walaupun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat Allah tetap kami bisa nikmati, tetap kami bisa rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita bersukacita semua. Amin. Bisa dulu pandang sebelah kiri dan kanan walaupun memakai masker, berikan senyuman yang terbaik pagi hari ini. Karena kita bersukacita kita ada dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Angkat pujian ini dengan bersukacita. Mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kasih firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil oleh Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh Tuhan firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pengumuman sebentar pagi hari ini. Mobil warna hitam dengan plat B 1147. Mobil warna hitam dengan plat B 1147 menghalangi pagar tetangga. Haleluya, ada Bapak Ibu plat B 1147 warna hitam. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada
susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, saya rindu katakan yang lemah dikuatkan. Kita sama-sama angkat tangan kita tinggi, amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan oleh kuasa firman. Haleluya. Katakan lagi, ya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kembali, kita dengar kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian ini, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami semua baik. Haleluya. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti.
dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, nah kebaikan kami ada dalam rumah-Mu. Kami kembali menikmati akan lawatan-Mu, jamahan-Mu, jawaban-Mu atas segala kebutuhan kami umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, mereka sedang juga mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Diberkati semua, Engkau menjawab kebutuhan kami lagi saat ini. Urapi hamba-Mu, Engkau menaruh karunia berkata-kata. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah isi hati-Mu bagi kami. Beri hikmat bagi hamba-Mu, karunia-Mu bagi hamba-Mu dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Iya, saya menyapa saudara semua. Apa kabar? Kayaknya kurang konsen kali ya. Saya melawat saudara yang di dalam gereja, di ruangan bawah, baik yang ada di balkon. Apa kabar semua? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Baik juga yang di rumah. Saya juga melawat saudara. Shalom. Semua dalam kondisi yang sehat, bukan? Ya. Tak terasa waktu berjalan cepat dan kita ada lagi saat ini di hari Minggu. Kayaknya begitu cepat ya. Oke, pagi ini saudaraku saya masih rindu untuk berbicara yang berhubungan dengan ibadah. Saya terus belajar dan Tuhan bawa saya untuk
banyak berbicara hari-hari ini tentang ibadah, supaya ibadah kita ibadah yang diberkati Tuhan. Saudara rindu ibadah saudara diberkati Tuhan? Iya. Karena dengan situasi COVID ini membuat aturan-aturan yang rupa, sehingga ada sebagian di gereja karena dibatasi, yang nggak bisa ke gereja ada di rumah. Nah, supaya benar ibadah kita yang di rumah, supaya kita benar-benar berkenan diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, pagi ini saya mengambil satu tema tentang ibadah. Ibadah adalah sikap menghormati Allah. Beribadah, sikap menghormati Allah. Kita ucapkan sama-sama, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Beribadah, sikap menghormati Allah. Wow, luar biasa. Kita sudah dengar dari yang kemarin, bagaimana ibadah itu perlu serius. Karena, saya ingin mencoba mengulas singkat, karena ada yang ibadah di satu tempat di mana umat Tuhan berkumpul itu adalah pola Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi kita diajarkan ibadah dalam konteks berkumpulnya orang-orang percaya itu, saudaraku, adalah pola Yesus. Jadi kita perlu serius dalam ibadah. Nah, sekarang kita akan lihat dihubungkan dengan menghormati Allah. Buka Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi berbicara penekanan yang cukup tajam tentang ibadah. Pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya tidak berhenti di ayat 10, saudaraku. Tenang saja ya. Tapi sebelum saya lihat begitu antusias di atas, jangan dulu berdiri, saya mau menjelaskan dulu. Keluarkan ayatnya dulu. Ya. Jangan dikeluarkan ayatnya dulu. Ya, saya ingin menyampaikan dulu kepada saudara latar belakang singkat dari kitab Maleakhi. Sebelum nanti kita akan berbicara ibadah adalah menghormati Allah. Nah, latar belakang singkat, karena Maleakhi hanya ada 4 pasal. Jadi singkatnya seperti ini, saudaraku. Bagaimana Allah menegur umat Israel, umat Tuhan, bangsa Tuhan dan imam Tuhan, Allah pakai melalui Nabi Maleakhi. Apa saja mereka yang ditegur, apa saja dosa-dosa mereka sampai mereka perlu ditegur. Apa saja kesalahan-kesalahan umat Tuhan ini sehingga Allah utus Nabi Maleakhi untuk menegur mereka. Ada beberapa hal, saudaraku, dari pasal 1 sampai 4, tapi saya singkat saja beberapa dosa. Yang pertama, mereka tidak menghormati Tuhan ketika mereka membawa korban. Korban-korban mereka, korban-korban yang tidak layak. Mereka membawa korban binatang, binatang buta, binatang sakit, binatang timpang. Dan Allah marah korban-korban seperti ini. Mereka gak serius berkorban. Ditegurlah umat Tuhan ini karena mereka tidak menghormati Tuhan melalui korban mereka. Lalu yang kedua kita temukan mereka tidak menghormati Tuhan dengan apa? Dengan mereka kawin campur. Yang dimaksud dengan kawin campur, bagaimana kalau dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana bahasa Israel mereka menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga akhirnya gara-gara tidak melibatkan orang tidak mengenal Allah, akibat kawin campur, banyak anak Tuhan menyembah berhala. Mereka ditegur. Lalu yang berikutnya, kesalahan mereka apa? Kita membaca dalam kitab Maleakhi, mereka ditegur karena mereka tidak menghormati Tuhan, karena mereka tidak mengembalikan milik Tuhan. Masalah perpuluhan. Ya. Ditegur Tuhan karena mereka
tidak mau memberikan bagian akan, yaitu Tuhan minta hanya 1/10, atau dengan lain kata soal perpuluhan, ditegur Tuhan karena mereka tidak menghormati Tuhan dengan tidak mengembalikan Tuhan dengan benar. Lalu yang berikutnya saudaraku, yang kita lihat yang terakhir, mereka tidak menghormati Allah dengan meremehkan ibadah. Soal itu akan bahas bersama-sama. Mereka meremehkan ibadah, mereka sia-siakan ibadah itu. Dan inilah yang kita akan bahas pada pagi ini. Ada beberapa hal kesalahan dari umat Israel ini. Lalu Allah utus Maleaki untuk menegur mereka. Dan tegurannya cukup tajam, saya katakan. Sampai Alkitab memakai istilah bagi orang yang menghormati Allah itu kurang ajar. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Kalau Anda baca sampai dikatakan kurang ajar, wow, begitu marahnya Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita baca sebentar, karena hidup ini bukan sekarang, bukan hanya untuk hari ini. Hidup ini berjalan, hanya berhenti pada hari ini, tapi kita sedang berada dalam penantian hari Tuhan. Ini kata Maleaki. Ya, sebentar kita akan lihat. Sebab itu Tuhan marah mereka. Mereka berkorban tidak benar. Ya, mereka kawin campur. Mereka tidak mengembalikan perpuluhan. Lalu mereka rekatkan ibadah. Mari kita akan baca Maleaki pasal 3. Kita mulai baca ayat 13 sampai 14. Ini perlu kita baca bersama-sama. Ya. Mari kita akan baca Maleaki 3 ya. Mari kita antusias banget yang di atas, luar biasa. Ya, yang di rumah juga mari kita antusias. Anda juga berdiri. Ya, kita sama sedang menghormati. Ya. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat 14, dan kita berhenti dalam ayat 18. Kita baca bersama-sama. Saya akan mulai. Judulnya kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Anda baca dengan keras. Oleh sebab itu kita ini menyebut orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, mereka firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Katakan amin. Yuk silakan duduk. Nah saudaraku, kita sudah baca firman Allah. Kita temukan ada dua kebenaran, ada dua hal yang terjadi. Yaitu yang pertama kita lihat, kita sudah baca tadi. Ayat 13 sampai 15. Bagaimana umat Tuhan melecehkan soal beribadah kepada Allah. Kalau kita baca ayat 13, 14, 15. Sampai mereka berkata, saya mau pakai bahasa yang bebas, yang tidak ibadah saja kok tetap selam, tetap enak hidupnya. Ya. Mereka yang tidak ibadah saja, mereka hidupnya kok senang. Ya. Sampai dikatakan nih, hidup mereka itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan mereka yang tidak ibadah. Itu bagian pertama. Tapi kita lihat ketika melecehkan ibadah, apa yang terjadi. Pasal 4 ayat 1. Kita perlu baca ini sama-sama.
Pasal 4 ayat 1. Yuk kita lihat di Alkitab. 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya cabang mereka. Inilah akibatnya, saudaraku, yang meremehkan ibadah, yang tidak menghargai ibadah. Tidak ibadah juga apa-apa, tidak ibadah juga kok aman-aman saja, tidak ibadah aja kok sehat-sehat saja, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tapi pasal 4 ayat 1 katakan, akan tiba hari Tuhan. Satu saat akan datang hari Tuhan, maka mereka akan dibakar seperti jerami dan mereka akan terbakar. Saya katakan tadi, hidup ini bukan hanya hari ini. Ya. Kita perlu memikirkan hidup kekekalan yang kita akan tuju. Amin, saudaraku. Ya. Mungkin hari ini kita anggap enggak ibadah biasa, enggak ibadah kok sehat, enggak ibadah kok banyak berkat. Oke, hari ini. Tapi firman Tuhan bukan berbicara hari ini, kata pasal 4 ayat 1. Ingat, akan tiba hari Tuhan. Terjadi penyeleksian, akan terjadi perbedaan, dan Tuhan akan lakukan itu pada harinya, di mana mereka yang gegabah, kata firman Allah, mereka yang tidak menghormati ibadah, maka mereka akan dibakar bagaikan jerami. Wow, saya ingin katakan jangan sampai ibadah kita sia-sia, saudaraku. Akhirnya kita nggak masuk surga, tapi kita masuk neraka. Saudara pilih surga atau neraka? Kalau pilih surga, seriuslah ibadah. Setuju, saudaraku? Ya. Maju yang kedua. Kita lihat hal yang kedua. Ayat 16 kita sudah baca tadi. Dalam ayat 16 apa yang kita temukan? Sekarang kita melihat kabar baiknya. Tadi katakanlah kabar buruknya. Kabar buruk orang yang meremehkan ibadah. Satu waktu mereka akan menuai akibatnya, yaitu mereka akan terbakar. Dia akan dibakar seperti jerami sampai mereka tidak ada apa-apanya lagi. Saudaraku, ini berbicara baik berbicara nanti hari Tuhan, berbicara soal nanti sorga dan neraka, mereka akan mendapat bahagian neraka. Tapi berbicara hari Tuhan juga, berbicara waktu Tuhan. Waktu Tuhan ada waktu yang tidak terlalu cepat. Mari kita akan melihat tentang waktu Tuhan ini. Ya. Yang kedua ayat 16, kabar baiknya. Ternyata di tengah-tengah umat Tuhan yang meremehkan ibadah, ternyata ada orang-orang yang masih takut akan Tuhan. Di tengah-tengah orang yang melecehkan ibadah, melecehkan soal beribadah kepada Tuhan, ternyata masih ada orang-orang yang menghormati Tuhan. Kiranya Tuhan menemukan kita ada di bilangan ini. Amin, saudaraku. Ya. Kiranya doa kita, Tuhan temukan saya dan saudara adalah orang yang menghormati ibadah. Walaupun kita berada di tengah orang yang tidak menghormati ibadah, yang melecehkan ibadah, sampai Alkitab memakai bahasa gegabah. Dan mereka akhirnya akan menerima akibatnya. Hidup mereka, baik mereka akan disiapkan di api neraka. Yang kedua, mereka juga hidup mereka akan tiba saatnya bakar habis, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Apa yang mereka andalkan tidak menjadi apa-apa lagi. Dan kita lihat yang kedua, apa akibatnya, saudaraku? Kalau umat Tuhan menghormati ibadah, ini yang kita akan dalami bersama-sama. Apa akibatnya? Apa berkatnya kalau Tuhan menghormati ibadah? Mari kita maju terus, saudaraku. Janji Tuhan ayat 17 sampai dengan 18 kita sudah baca tadi. Ada berkat yang luar biasa
Kita lihat ayat 17, kita sudah baca tadi. Mereka yang menghormati ibadah, Tuhan akan menjadi milik kesayangan mereka. Kalau kita hormati ibadah, maka kita adalah menjadi orang kesayangan Tuhan. Apa yang ada di benak saudara ketika kita menjadi orang kesayangan? Kira-kira apa yang ada di benak? Kata kesayangan ini, ayat ini katakan seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Kalau anak itu menjadi kesayangan di dalam keluarga, pasti orang tua tidak akan membiarkan akan hidup. Ya. Pasti akan diperhatikan. Begitu dengan Bapa di sorga. Ketika dia melihat anak-anaknya itu saudara saya, baik kita yang ada di gereja, baik yang di rumah, ketika kita beribadah dengan takut Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita menjadi umat anak-anak yang Tuhan sayangi. Kalau Tuhan sayangi kita saudaraku, sebentar nanti kita akan lihat bagaimana setiap kebutuhan kita pasti Tuhan akan penuhi. Amin. Ya. Tuhan akan penuhi. Di tengah-tengah COVID seperti ini, percaya ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ayat 18 kita melihat bagaimana janji Tuhan. Ayat 18 kita melihat bagaimana Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Oh haleluya. Dan saya percaya kata perbedaan ini bukan saja berbicara masuk surga, tapi selama kita ada di dunia ini, Tuhan akan adakan terus perbedaan-perbedaan. Ya. Yang beribadah dan yang tidak beribadah, Tuhan akan adakan perbedaan. Wow, luar biasa. Mungkin hari ini kita belum lihat hasil kesetiaan kita, tapi nanti kita akan lihat bagaimana kita akan memetik dengan waktu komsel online kemarin, seorang bapak yang melayani firman, dia bersaksi usahanya, semua pengusaha terganggu usaha dengan COVID, bukan? Dan 2 minggu tidak membuka dan harus, saudaraku, ada bon yang dia bayar puluhan juta. Wow. Ya. Tapi dia hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak biarkan orang yang berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dia bersaksi bagaimana Tuhan memelihara dia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ada selalu jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Amin, saudaraku. Ya. Kita tidak usah takut dengan COVID. Ya. Kita nggak usah gentarkan dengan adanya COVID. Memang COVID ini sudah membuat dunia ini terpuruk. Tapi anak Tuhan yang setia beribadah akan dibedakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak biarkan kita. Kalau kita bisa sampai hari ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Mungkin terseok-seok kita membangun lagi usaha, tapi kita percaya Tuhan akan ada di situ. Tuhan ada di mana kebutuhan kita, di mana keperluan kita, saat tepat Tuhan akan lakukan. Sebab itu hormatilah ibadah. Amin, saudaraku. Di saat ibadah, sungguh-sungguhlah ibadah. Jangan sampai kita ibadah, pikiran kita kemana-mana. Ya, ini seringkali yang menjadi ganggu, apalagi teknologi sekarang. Ya, mungkin saudara anggap itu biasa. Ya, jangan sampai kita menyesal hidup kita dibakar sebagaikan jerami. Mata pencaharian kita akan terbakar bagaikan jerami karena kita tidak pernah menghormati Tuhan. Tapi kita bersyukur. Ada kabar baiknya kalau kita tetap setia dalam Tuhan. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ya. Jadi umat kesayangannya, Tuhan akan membedakan kita yang ibadah dengan yang tidak ibadah. Artinya apa? Orang yang beribadah tetap akan dipelihara Tuhan. Lalu yang berikutnya janji Tuhan, saudaraku. Janji Allah kepada umat yang beribadah. Pasal 4. Kita baca ayat 2 dan 3. Kita belum baca ayat ini, mari kita akan baca. Apa yang terjadi dengan pasal 4 ayat 2 dan 3.
Kita melihat ayat 2 dan 3, saudaraku, kita baca. Ada berkat-berkat lagi yang luar biasa. Berkat yang pertama, janji yang pertama kita lihat, kita menjadi umat kesayangan. Wow, apa yang kita butuhkan pasti Dia perhatikan. Lalu dia mengadakan perbedaan yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Ya. Jangan kita anggap remeh soal ibadah, saudaraku. Mungkin hari ini kita berpikir nggak apa-apa, nggak ibadah juga nggak apa-apa. Buktinya sehat, buktinya saya. Saudaraku, jangan seperti bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan nanti hari Tuhan tiba, jangan sampai ada penyesalan. Mari saudaraku, kita membaca ayat pasal 4 ayat 2 dan 3. Kita lihat kebenaran ini. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca sama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Bisa bilang amin? Pada hari yang kusiapkan itu, apa artinya? Tuhan mencatat semua kesetiaan kita. Tuhan mencatat semua penghormatan kita akan ibadah. Sampai ini firman Allah katakan, sampai hari yang kusiapkan. Jika Dia lihat kita benar dalam ibadah, maka kita lihat berkat-berkat ini. Haleluya, saudaraku. Ada berkat yang luar biasa. Pasal 2 dan 3. Yang pertama dalam pasal 2, pasal 4 maksud saya. Ayat 2 ada kalimat berkata, akan terbit surya kebenaran. Artinya apa? Ya. Artinya kita akan menemukan jalan-jalan baru situasi sulit. Itulah terbit surya kebenaran. Dan habis gelap terbitlah terang. Itulah surya kebenaran. Kita akan menemukan jalan-jalan baru dalam situasi yang sulit. Itulah terbit surya kebenaran. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan takut dengan situasi ekonomi, saudaraku. Jangan hanya dengan situasi ini saudaranya pikirkan duit aja, saudaraku ya. Memang kita perlu uang, tapi bukan uang yang mengatur kita, betul? Ya. Kita perlu makan, tapi bukan makan itu yang mengatur kita. Firman Allah katakan, orang yang sungguh-sungguh selalu dipelihara Tuhan. Nah, sebab itu di situasi pandemik COVID-19 memang banyak jalan-jalan sulit. Seolah-olah banyak jalan buntu. Tapi saya mendengar kesaksian banyak anak Tuhan. Di situasi yang sulit ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan dari sisi yang lain. Tidak pernah kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, terbit surya kebenaran. Janji Tuhan yang menghormati ibadah. Lalu yang kedua dalam ayat yang kita baca tadi, menikmati kesembuhan pada sayapnya. Apa arti kata sayap? Sayap ini berbicara perlindungan. Dihubungkan dengan kesembuhan, apa artinya saudaraku? Tuhan akan menjadi perlindungan saat sakit penyakit menyerang saudara dan saya. Ya, memang sakit kita tidak bisa tolak. Tubuh kita lemah. Ya. Tubuh kita memang sangat terbatas. Kadang-kadang penyakit datang dengan tiba-tiba. Tetapi jaminan orang yang setia ibadah, mungkin didera oleh penyakit, tapi Tuhan akan memberikan pada sayapnya. Amin, haleluya. Ada perlindungan di situasi yang sakit. Selalu ada jalan keluar. Itulah janji Tuhan bagi orang yang menghormati ibadah. Amin, saudaraku. Jadi saya ingat Ibu Gembala, karena Ibu Gembala tepuk tangannya paling keras, jadi saya ingat ya. Bagaimana pengalaman Ibu Gembala? Siapa yang sangka, saudaraku, Ibu Gembala makannya diatur. Ya saudaraku, pagi hari sarapannya saudaraku hanya jus, buah, nggak seperti saya apa saja makan, saudaraku. Tapi kok bisa kena kanker ya? Ya. Stadium 4, lalu ganas. Ya. Kenapa bisa kena itu akhir?
Tapi di situasi yang sulit, ada saya pertolongan Tuhan. Di situasi yang tidak berdaya, Tuhan ingin menyatakan perlindungannya. Dia kembangkan dia sayapnya untuk datang untuk menolong bagi mereka yang sakit. Jadi saudaraku, orang yang setia beribadah jangan khawatir, ada jaminan perlindungan Tuhan. Sekalipun saat kita mungkin menghadapi sakit penyakit, tapi ingat ada Tuhan di sana, ya. Jadi saya teringat, saudaraku, mudah-mudahan saya tidak salah, 2 Korintus pasal 4. Bagaimana Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4, mudah-mudahan tidak salah ini. Saya teringat ayat ini, saudaraku. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4, ya. Mari kita akan lihat satu ayat dalam ayat yang ke-6. Ayat 16 maksud saya. Ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke Saya bilang amin. Manusia batinia badani merosot, ya. Manusia lahiriah merosot artinya ada sakit yang menyerang, ada penyakit yang menyerang. Tetapi penyakit itu tidak bisa merusak batin, tidak bisa merusak saudara ke roh orang-orang percaya, karena roh kita adalah tempat kediaman Allah. Ya. Sebab itu Tuhan katakan dia kembangkan sayap untuk melihara umatnya yang setia beribadah. Kita kembali kepada Maleaki. Kembali kepada Maleaki, ya. Mengalami kesembuhan pada sayapnya, artinya Tuhan akan menjadi perlindungan saat sakit penyakit menyerang. Jadi saudaraku, ketika sakit jangan mengeluh, amin. Ketika susah jangan mengeluh, ingat ada Tuhan. Tapi Tuhan ingin lihat bagaimana ibadah kita, bagaimana kesungguhan hati kita. Adakah ibadah kita menghormati Tuhan? Ya. Adakah ibadah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau kita hanya menjadi kebiasaan? Yang penting kayak absen, Bapak Gembala lihat saya gereja lah, ya. Yang penting Bapak Gembala lihat saya, ya. Padahal di gereja Anda tidak serius. Ada yang tidur lah, ada yang mungkin main HP lah, ya. Ada yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan tahu. Kita anak jemaat Hosana, jemaat yang menghormati Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir kita akan lihat, dikatakan bagian terakhir, akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Wow, luar biasa, ya. Seperti anak lembu lepas kandang, berjingkrak-jingkrak. Artinya apa berjingkrak-jingkrak ini, saudaraku? Ada jaminan Tuhan kemenangan. Ada jaminan kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan. Kita akan berjingkrak-jingkrak. Kita akan bersorak-sorak kemenangan. Padahal kita baru melewati situasi yang sulit. Tapi Tuhan akan mengangkat kita. Dia membawa kita pada kemenangan. Ada ayat berkata, kemenangan kepada kemenangan. Kita ada orang-orang yang menang lebih dari pemenang. Berjingkrak-jingkrak. Ada sukacita kemenangan. Ada raih kemenangan. Dan itulah janji Tuhan. Ada sorak-sorai di setiap pergumulan. Tuhan tidak biarkan bagi orang yang menghormati ibadah. Lalu bagian yang terakhir, saudaraku, saya katakan tadi terakhir, ini yang terakhir sekali. Kita akan melihat dalam Maleaki tadi. Kita sudah baca dalam Maleaki tadi, saudaraku. Mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13. Coba tolong tampilkan ayat 13. Maleaki dalam ayat 3 maksud saya. Ayat 3 kita baca sama, bukan 13, ayat 3.
Kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Baca dengan suara keras. 2, 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu. Maaf, pasal 4 maksud saya, sorry. Pasal 4 ayat 3, maafkan saya. Pasal 4 ayat yang ketiga. Maleakhi pasal 4 ketiga bagian terakhir. Ya, pasal 4 ayat 3. 2, Anda lihat aja Alkitab. 2, 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Apa artinya? Artinya Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Orang yang tidak setia mereka akan kita injak-injak. Bahasa Alkitab katakan menginjak-injak, artinya mereka satu saat nanti mereka akan menyesal. Tapi orang yang beribadah mereka akan bersorak kemenangan, karena Tuhan angkat mereka naik dan bukan turun. Tuhan akan saudara saya naik dan bukan turun. Covid boleh menyusahkan orang percaya, boleh menyusahkan orang dunia, tetapi saudaraku, orang-orang percaya akan diangkat Tuhan naik dan bukan turun. Ya. Covid sudah melemahkan seluruh dunia, melemahkan. Ada orang yang tidak percaya Tuhan dan orang percaya, tapi Tuhan akan bedakan orang percaya. Ayat 3 katakan Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Orang-orang fasik akan berada di telapak kaki orang-orang percaya. Ya, itu artinya saya katakan, maka kita akan naik dan kita bukan turun. Yang setuju katakan amin. Sebab itu seriuslah ibadah. Amin. Saya percaya saudaraku, dunia banyak menangis dengan Covid, tetapi anak Tuhan, kita menangis bukan karena menangis sedih, kita menangis karena kegirangan, karena bersorak-sorak. Ternyata di tengah situasi sulit Tuhan mengangkat kita naik. Amin. Akan tiba hari Tuhan, Tuhan akan bedakan orang yang beribadah dan tidak beribadah. Sebab itu kesimpulan firman Allah. Saya mengakhiri firman Allah, tolong musik. Saya mengakhiri firman Allah, saudaraku, kesimpulannya. Ya. Kita lihat, beribadah kepada Tuhan harus dengan hormat. Setuju? Sebab itu beribadahlah dengan serius, ya. Berikan waktumu sungguh-sungguh, apalagi kita hanya 1 jam, ya. 1 jam setengah lah paling lama sudah dengan doa berkat, dengan kita keluar. Tapi ibadah secara murninya dari pujian sampai firman hanya 1 jam. Masa 1 jam kita nggak bisa melototin firman? Masa 1 jam kita nggak bisa buka telinga buat firman, buat ibadah? Jangan kita sia-siakan ibadah. Jangan sudah berpikir seperti umat Tuhan, nggak ibadah juga nggak apa-apa kok. Tapi jemaat Hosana berkata ibadah diberkati Tuhan. Amin. Sebab itu ada jaminan orang yang beribadah ketika kita menghormati ibadah itu. Haleluya. Ada satu pujian lama kita akan nyanyikan. Ya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Mulai dari refnya, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya, kita nyanyikan mulai dari refnya. Ya. Haleluya. Ada perbedaan orang yang beribadah yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh. Saya percaya jemaat Hosana ada jemaat yang serius dengan ibadah. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Covid boleh melemahkan dunia, tapi bagi Tuhan kabar baiknya kita akan diangkat oleh Tuhan. Ada berkat yang tersedia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Selalu amin bersekutu. Kita berdiri bersama-sama menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi refnya, ku ingin
tenang hatiku. rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan, Dia sertai sepanjang hidup kita. sepanjang hidupku. Oh haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Oh haleluya, baru. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, amin. Selamat, katakan dengan iman, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Amin, haleluya. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, oh haleluya. Dalam hidupku Terima kasih Tuhan. indah bersamamu. Selamanya. Biar ini menjadi doa kita, menjadi rindu kita. Kita rindu dekat selalu dengan Tuhan. Kita rindu terus bersekutu dengan Dia. Kita hormati ibadah dengan bersekutu dengan Dia. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Dia akan membuat saudaraku terbit fajar. Dia akan membuat kita saudaraku dapat menyelesaikan setiap pergumulan. Dia jamin kita ada perbedaan orang yang setia beribadah dengan tidak beribadah. Biarlah ini menjadi rindu kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berkata, Tuhan, beriku semangat terus untuk beribadah. Kita minta roh kekuatan yang baru untuk kita tetap beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Refnya saja, ku ingin selalu. Dan saudara yang rindu untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan, ada semangat-semangat baru untuk Anda beribadah, menghormati Allah. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Baik yang di rumah, kalau Anda merindukan roh Tuhan memberikan semangat yang baru, roh sukacita beribadah, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah selamanya. Selamanya. Tetap terangkat tanganmu. Bapakku dalam sorga, inilah hati kami. Kami mengangkat hati kami ke hadapan-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, biarlah kami menjadi jemaat yang menghormati Engkau, menjadi jemaat yang setia beribadah kepadamu. Jangan kami melalaikan ibadah Tuhan, jangan kami meremehkan ibadah, bahwa kami mampu
Mampukan kami untuk sungguh-sungguh serius beribadah. Kuatkan kami umat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada penyesalan di dalam hidup kami, karena kami hidup terus di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau kenal kebutuhan jemaat-Mu, baik yang di rumah, baik yang di gereja. Apapun pergumulan mereka, apapun kerinduan mereka, jawab saat ini Tuhan. Berkatilah mereka dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka, mata pencarian mereka, berkati berlipat ganda dalam nama Yesus. Karena Engkau yang berjanji, Engkau akan mengadakan perbedaan bagi yang beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus, turunkan tangan-tangan saudara. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berkata-kata, biar Roh-Mu hidupkan firman itu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Tuhan silakan duduk. Saudaraku, ada 2 kali persembahan nanti. Saya ingin sampaikan, takut nanti terlalu cepat saudara berjalan. Ya, yang kedua, saudara tetap maju ke depan, lupa diganti kertasnya. Ini untuk ekstra, bukan untuk pembangunan, tapi untuk kita memberkati lingkungan dengan kita akan korban domba. Korban kita sudah Yesus, tapi kita masih berada di lingkungan yang perlu kita saling menghormati. Kita sudah bertahun-tahun kita melakukan ini, kita menjadi berkat bagi lingkungan. Dan saudaraku, karena korban buat mereka ini hal yang luar biasa. Nah, mari kita lakukan demi kita saling mengasihi dengan kerjasama dengan warga. Jadi nanti selesai, saudara datang ke depan, tolong berbaris, jangan tabrakan. Dari sini saja mulai, terus bawa ke depan, dan itu untuk korban domba. Kita akan berikan nanti kepada RW kita. Ibu Gembala sudah kontak dia, dan besok kita akan serahkan uangnya. Tuhan berkati. Yuk. Puji Tuhan, pelayan persembahan bisa mempersiapkan kantong. Bapak Ibu bisa diangkat, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Sambil persembahan nanti dijalankan, kita akan menyaksikan tayangan pengumuman. Sama-sama kita kembali tertunduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kembali saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati tangan yang memberi Tuhan, memberkati juga tangan yang akan melayani pada pagi hari ini. Biarlah setiap rupiah digantikan menjadi jiwa-jiwa berlipat-lipat kali ganda di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan pengumuman. Serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
meredakanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku, tiada yang dapat meredam. Berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan terlupa daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Engkau masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapak yang baik, hari ini kami berdoa sapa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, mari pulihkan bangsa kami Bapak, seperti yang Kau memulihkan batang air yang kering tanah Negeb. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui doa-doa kami, bangsa kami akan dipulihkan dari COVID ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terjadilah pemulihan demi pemulihan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami akan melihat pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Bapak. Engkau berikan mereka hikmat-hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami Bapak. Berikan mereka kuasa yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami, supaya bangsa kami aman dan tentram Tuhan. Begitu juga keamanan Bapak TNI Polri, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang sukacita untuk menjagai bangsa kami dari segala kekacauan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan keamanan bagi bangsa kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa terus untuk pembangunan ibadah, rumah ibadah kami tempat ini Tuhan. Kami sudah melihat mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi gereja kami Tuhan. Kami akan melihat lagi Tuhan kesempurnaan bagi gereja kami Tuhan. Engkau berkati seluruh dana-dana yang kami butuhkan Bapak. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga teringat buat jemaat-Mu yang sedang sakit Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, Kau pulihkan mereka Tuhan. Terjadi pemulihan bagi mereka Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan sakit mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Diberkatilah keluarga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah usaha mata pencarianmu. Diberkatilah buah kandungan keturunanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Sudah enggak tes ya, ini sudah enggak online ya, ini urusan keluarga keluarga Hosana. Nah saudara,